kasih loh. Pak Tari akan membawakan sampai materi ini selesai. Terima kasih. Yang memang tidak akan terlihat. Ya. Bisa saya lewat aja. Nah ini yang kadang-kadang kita mungkin perlu berpikir jauh. Apa yang kita pikirkan berhubungan dengan masalah kesehatan? Mau itu ujian punya anak terus kenapa? Penyakit miom itu udah ibu kok. Jadi biasanya ini berhubungan otak itu juga kadang-kadang agak simpang siur. Beda sekali antara kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual. Itu berbeda. Ada beberapa anggapan kadang-kadang mereka menolak karena dokter jangan masih pendidikan seks, bukan. Kami memberikan adalah kesehatan reproduksi. Ya, kalau pendidikan seks itu lain, nanti kan bicaranya adalah masalah berhubungan seks, bagaimana pengen punya anak, bagaimana posisi, bagaimana makan, itu yang seperti itu. Itu juga ada di reproduksi juga ada. Ya. Nah jadi ini latar belakangnya adalah masa transisi remaja. Dia punya risiko. Apa risikonya? Triad. 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Apa? Seksualitas, ya. Kemudian narkoba, atau nafsa, dan HIV/AIDS. Sehingga peran keluarga dan peran guru, terutama di situ tadi sudah disinggung. Harapannya apa? Tegar remaja. Apa sih tegar remaja? Ini remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko triad, usia pernikahan. Diharapkan usia pernikahan adalah 21 buat remaja putri dan 25 buat remaja. Kenapa seperti itu? Kesiapan daripada rahim, kesiapan dari alat reproduksi. Pada saat seorang remaja dan juga dari perempuan sudah masuk di balik atau masa-masa laki-laki nanti dewasa, perempuan nanti menarik, itu udah produksi, ya, udah bisa reproduksi. Kemudian menjadi contoh dan model, idola dan sumber informasi bagi remaja. Mungkin ini Pak, saya mohon maaf Pak dosen, kalau mungkin Pak, kita tuh punya hotline service, kan dikelola oleh SKK. Kalau ada kasus seperti itu Pak, bukan cuma tataran di sekolah, tataran di gereja, mungkin kita harus punya sebetulnya. Ya, jadi kalau ada kasus, telepon ke kita, nanti kita berbagi apakah ini bagian Romo atau bagian yang siapa, seperti itu lebih memudahkan. Sekarang udah zaman internet, ya, seperti itu. Nah ini Pak, apa yang ada apa? Gini aja nanti paling gampang. Kalau mau nanti kalau udah rumah tangga pengen punya anak berapa? Paling mudah. Atau yang ingin punya anak berapa? Punya anak berapa? Pengennya bukan sekarang 2. Kalau 2 saya bersyukur Romo, karena ada beberapa sekarang yang komunitas tertentu yang tidak ingin punya anak. Ada seperti itu, ya. Nah ini umur remaja dari WHO, kemudian kesehatan dan dari BKBN. Intinya adalah hati-hati pada saat usia-usia seperti ini. Ya. Awal masa kematangan organ reproduksi, kemudian terjadi transisi dari anak ke dewasa, pubertas, ya. Karena teman-teman sudah mengalami seperti itu. Nah ini ya, ada perubahan pada sisi psikologis, fisik dan sosial. Ini teman-teman, ya, percepatan pertumbuhan, perubahan hormon, kematangan seksual dan lain-lain. Kalau remaja putri lebih cenderung ke pinggir dulu, jadi dia akan untuk panggung dulu. Persiapan nanti pada saat dia bereproduksi, kemudian hasilnya adalah hamil. Kalau laki-laki dia akan cenderung ke atas dulu. Ya, jadi berbeda. Hormon juga berbeda. Laki-laki itu biasanya testosteron.
testosteron, kalau perempuan biasanya estrogen dan progesteron. Ya. Kemudian kematangan seksual, mungkin teman-teman juga akan merasakan yang laki-laki puncak pun ada kumisnya, kemudian tumbuh rambut di ketiak, di dada, dan kemudian bukan di kemauan, dia udah di kemauan memang di atas kemauan atau sekitar kemauan. Kalau kemauannya kemauan, nggak mungkin. Ya, riwa kasih gahilan gitu. Kognitif berpikirnya abstrak, idealis dan logis. Ya. Jadi pada saat ini tidak lagi seperti Ryan Error. Ya, dicoba-coba tuh indeknya tidak seperti itu. Sosial-emosionalnya punya identitas diri, membutuhkan teman sebaya dan memiliki komitmen orang tua. Nah makanya kenapa kita perlu ini? Ini adalah tempatnya curhat remaja itu biasanya ke remaja lagi. Jarang ke orang tuanya, jarang ke yang lain. Kalau sama remaja saya yakin akan lebih terbuka. Ya. Nah ini masa remaja ya. Anak ke dewasa, perubahan fisik dan psikologis, tumbuh rambut, ya, pertumbuhan badan yang cepat, payudara. Ini mungkin yang buat teman-teman sekalian. Teman-teman remaja putri kadang-kadang merasa malu dengan adanya payudara. Tapi itu adalah udah kodratnya seorang perempuan. Ya. Kemudian panggul juga berusaha menginspirasi bagi perempuan yang bulan dalam tanda kutip bulan ini adalah bulan yang 28 hari biasanya. Ya. Nah kalau cepat bisa kapan? 21 hari. Kalau lambat kapan? 35 hari. Ini masih dalam batasan normal. Ya, jadi teman-teman dari sekarang kalau teman-teman remaja putri itu adalah menstruasi, tolong di tanggalan dikasih tanda. Buat apa? Buat nanti menghitung kapan teman-teman itu subur. Karena dengan subur nanti teman-teman akan tahu caranya apakah ingin segera hamil atau tidak hamil. Itu adalah metode kalender yang digunakan oleh teman-teman di kantor. Yang di samping dengan yang pakai sendiri, ya metode ini. Tumbuh jambul kemudian mimpi basah pada laki-laki. Remaja laki-laki sudah pernah mimpi basah. Ada yang lagi pasti ya. Ya kalau enggak ini mesti dipertanyakan. Oh betul, ada kejadian remaja yang memang sampai SMP belum pernah mimpi basah. Ada juga remaja putri yang sampai dengan SMA belum juga menstruasi. Harus dikonsultasikan seperti itu. Ya, pernah kita dapat kasus sampai dengan usia 21-an belum ternyata Romo, teman-teman dulu, selaput darahnya nutup total. Ya, tutup total selaput darahnya. Itu gampang tinggal bikin bisul kemudian kita buka udah bebas. Jadi selaput darah itu sebetulnya tidak tutup total, tapi ada bagian tertentu yang memang bolong. Ya, gitu. Nah ini adalah cashflow, jadi artinya kondisi yang baik secara fisik, mental maupun sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan prosesnya. Saya yakin teman-teman udah tahu sistemnya seperti apa, fungsinya seperti apa, dan harapan kami adalah jangan mencoba prosesnya dulu kalau sebelum sah. Ya, ini yang kadang-kadang terjadi. Banyak remaja waktu saya di daerah datang ke kami adalah, dok saya minta obat yang paling bagus buat apa? Buat supaya menstruasi. Artinya apa? Dia sudah terlambat. Kapan paling sering datang? Kalau sudah di atas 3 bulan. Itu Romo dari data. Kenapa? Kalau bulan pertama nggak kelihatan. Bulan kedua pakai data. Bulan ketiga baru kelihatan. Datang ke kamu, ini gugurkan. Ada beberapa kasus teman-teman ya makan bodek, minum Fanta, wah bisa kamu, nggak bakal bisa. Minum pil sampai Romo 1 strip, datang ke saya, dibawa sama bapaknya. Anak saya itu karena terlambat menstruasi kemudian minum pil KB. Karena kan ada aturan nomor di pil KB itu
hati-hati pada saat hamil seperti itu, kan? Dia minum semua. Akhirnya bukan menjadi bayi malah jadi pingsan. Ya, ada juga yang digugurkan. Ya, datang ke kami, kemudian dia konsultasi, saya bilang nggak ada. Kalau perlu panggil aja calon suaminya, kita ngobrol di situ seperti apa. Tapi karena malu dia digugurkan. Digugurkan datang ke saya naik angkot waktu di pelabuhan putih dipotong, semua ini berdarah. Karena remaja ya, anak SMA. Ya. Nah ini gimana dengan mereka? Ya mungkin mereka belum tahu yang namanya kesehatan reproduksi. Ya, kalau ini ada di jalan di daerah Sukabumi Cilangkap, ke Bangka Belacan, ya. Ini adalah kadang-kadang ingin membanding-bandingkan. Yang kedua, besar keingin tahuannya. Yang ketiga, rajin mencari pada media sosial. Ini yang kadang-kadang tidak selalu benar pada saat medsos bicara. Kalau hati-hati buat orang tua, ini ya, hati-hati. Ya, termasuk juga ke anak-anak saya. Ya, anak-anak saya cuma dibilang gini, kalau kamu udah punya teman laki-laki, harapannya jangan seperti ini, kamu jangan melakukan seperti ini. Kasih tahu. Ya, kasih tahu. Nah ini siapa yang perlu, laki perempuan perlu. Kenapa? Karena ini diharapkan remaja mempunyai sikap dan tingkah laku yang benar dan bertanggung jawab mengenai proses. Itu yang kadang-kadang orang jadi menarik karena proses. Kalau sistem Anda bisa dapat. Kalau alatnya seperti apa Anda bisa dapat. Tapi proses tidak bisa didapat. Ya. Nah karena kita bicara reproduksi berarti bicara alat yang ada di dalam dan di luar tubuh yang berfungsi untuk proses reproduksi, mengulang kembali, kembali produksi adalah membuat kembali. Ya, semua ada punya alat, ada tinggal, ya, yang ketinggalan. Nah prinsipnya adalah ini, wanita itu seperti ini, laki-laki seperti ini. Yang wanita itu pada saat tumbuh kembang dia membelah. Yang laki-laki tidak membelah. Makanya ini disebutnya adalah penis. Artinya. Nah, ini yang penting buat wanita adalah bersihkan setiap buang air kecil, mandi sampai dengan 4 pahat. Cuma kadang-kadang agak sulit kalau sampai sana. Pakai sabun boleh nggak? Sabun khusus, boleh nggak pakai ginseng? Ya. Nah, gimana cara yang baik dan benar coba kalau ingin supaya baik alat reproduksi? Yang baik dan benar, cara ceboknya. Ceboknya? Sulit kan dengan cebok? Gimana cara? Depan ke belakang begini. Hah? Ya gimana? Ini kan sini cara cebok gitu. Caranya adalah dari atas ke bawah, jangan nyentuh ke anus. Nyentuh ke anus kenapa? Karena di sana banyak sel telur cacing. Kalau tarik ke atas nanti masuk ke dalam vagina. Tiba-tiba keputihan, dilihat ada cacing kremi. Oh itu cacing kremi? Yang kecil-kecil itu lah, ya. Nah seperti itu. Ya. Dan airnya jangan dari bawah gini semprotnya. Kan sekarang udah pakai sensor ya, yang dari bawah jangan. Itu nanti mendorong masuk kuman dari atas. Ya, sensornya dari atas turunin ke bawah. Ya nanti ibu pulang praktekkan di rumah. Pakai sabun boleh Bu, cuma tertentu ya, jadi jangan sembarangan sabun karena akan merubah keasaman di vagina. Ada lihat hasilnya asam vagina yang nantinya akan mudah timbul infeksi, terutama dengan jamur. Ya, dari atas ke bawah jangan menyentuh anus, jangan maju mundur. Jadi satu lepas
sudah lepas, masuk lepas, atas ke bawah, ya. Saat haid ganti 2-3 kali. Yang ini laki-laki. Namun tanda diikuti, berangnya diikuti lagi. Ini adalah penis, ini adalah testis, ini adalah tempat membuat sperma pada namanya ovulasi. Tapi kalau laki-laki setiap hari produksi, setiap hari, ya. Impoten ini tidak bisa berdiri, tidak bisa ereksi, namanya impoten. Tapi kalau fertilitas ini ada, tapi tidak sempurna. Misalnya apa? Tidak ada ekor, tidak baik dan kurang. Karena gini, saya rasa nggak pernah ada yang hitung pokoknya kecuali mungkin kami dari sisi medis. Bapak-bapak, kalau satu kali ejakulasi berapa cc? Aduh, nggak diukur. Tapi kami tampung itu kalau di kampung. Itu kurang lebih 3-5 cc. Namun terpercaya ikuti laksana. Itu kurang lebih 1 cc, itu kurang lebih 75 sampai dengan 100 juta sperma. Itu jadi hiji, ya kan? Yang jadi cuma 1. Jadi betul-betul sperma yang paling kuat, yang paling hebat. Sperma itu manja gitu. Tadi Romo cerita masalah IUD. Nah, diulang IUD. Dan ini adalah organ yang paling. Sebentar kita doa aja dulu. Oh ya, silakan dipimpin. Romo, Bapak Ibu, mari kita berdoa terus. Berdoa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar. Ini kalau udah itu boleh cuci pakai sabun. Boleh. Cuma titik dari saya, jangan diterus. Ya. Sperma dibutuhkan sehat, ya. Makanya saran disunat dulu nggak Romo ini. Saya mohon maaf kalau di kami kan juga banyak yang disunat. Itu kalau menurut medis ini adalah saran yang baik. Ya, makasih. Ya. Kemudian mimpi basah ada besar ya. Nah ini 3 ancamannya. Yang pertama adalah seksualitas, yang kedua adalah HIV, yang ketiga adalah nafsu. Kita akan lihat satu-satu. Seksualitas intinya adalah yang berwarna biru hijau ini. Ciri sifat atau peran seks, dorongan seks dan berupa seks. Saya yakin teman-teman semua yang namanya ciri seks pasti ada. Laki perempuan akan berbeda. Kemudian sifat atau peran seks pasti akan berbeda. Yang tadi dibicarakan sama Romo, perempuan akan hamil, melahirkan, bisa nggak laki-laki? Bisa nggak laki-laki dioperasi kemudian hamil? Tidak. Tapi kalau ganti betul bisa. Namanya adalah peran seksual. Jadi memang ini dioperasi, dibikin. Mohon maaf, mungkin salah satunya adalah dokter. Tapi dia tidak sempurna pada saat lahir. Jadi bentuk laki ada, bentuk perempuan ada. Yang dua-duanya tidak sempurna. Cuman kalau dia secara genetik mungkin lebih banyak hormon estrogen dan progesteron, makanya dia seperti perempuan. Ya, kemudian dilakukan operasi. Ya, dorongan seks semua juga rasanya ada, kehidupan seks juga ada. Ya, jadi ini adalah yang masalah yang sering timbul berhubungan dengan seksualitas. Yang pertama rangsangan atau gairah seksual. Orang wajar aja jatuh cinta. Ya, yang kedua hubungan seksual atau seks bebas. Ya, ini sebaiknya tolong dihindari. Kemudian yang ketiga adalah orientasi seksual. Yang keempat adalah kelainan perilaku seksual. Ya. Nah ini adalah rangsangan. Jadi pada saat orang jatuh cinta juga sudah merupakan rangsangan atau gairah seksual. Normal. Cuma ke siapa dia jatuh cinta yang kita perlu perhitungkan lebih jauh. Ya. Nah ini adalah seks bebas atau gaul bebas atau free sex. Ini adalah melakukan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya keterikatan perkawinan yang sah. Ini yang tadi baik agama maupun hukum. Hukum di sini adalah negara. Ya. Biasanya dasarnya adalah suka sama suka dan sering berganti-ganti pasangan. Ya. Kemudian jangan seperti ini. Dibacanya hati-hati serangan balik. Ya, pada saat laki-laki jatuh cinta akan mengejar sekalipun juga pada saat seperti ini dia akan dikejar. Jadi tolong hati-hati. Betul kan banyak kejadian seperti ini.
Nah ini orientasi seksual yang tadi kita harapkan. Saya setuju dengan yang namanya heteroseksual. Jadi perkawinan tidak ada antara laki-laki dan perempuan, bukan homoseksual dan bukan biseksual. Biseksual banyak, dia bisa berperan laki-laki, bisa berperan perempuan, dia punya karir bagus, punya rumah tangga bagus, tapi dia biseksual. Ya. Nah ini kelainan perilaku, saya rasa sekarang juga udah banyak ya, terutama adalah masalah ini. Verism, dia melihat sesuatu, ya. Kemudian fetishism, hati-hati kalau ada yang hilang BH atau yang dalam kuburan. Ya berat, ini ada di tempat kos ini. Berat di tempat kos saja. Orang tidak terlihat, tapi kenapa nih? Celana dalam siapa bilang terus kalau dijemur hati-hati ada ya. Kemudian sadisme, masoisme, dan trans ini, ya. Ini adalah fetishism, jadi dia perang. Tapi kalau transseksual memang dia berubah. Tapi saya yakin tidak bisa aman. Mungkin teman-teman pernah lihat di YouTube itu nggak? Payudara gampang. Payudara paling gampang. Operasi di sini, ambil lemaknya dari patak nempel. Mau berapa kilo? 2 kilo nanti jalan. Gampang. Sekarang itu modifikasi payudara paling mudah. Dulu pakai implan. Sekarang nggak. Implan dulu kan yang dipasang di sini baru. Sekarang enggak, pakai lemak yang ada. Kita pengen nih, kita operasi di sini ambil lemaknya dari mana? Tempel. Tapi kita akan punya apa-apa, ya seperti itu. Dan sekarang juga yang lagi musim adalah melihatkan alat reproduksi ke orang lain. Itu banyak, betul kan? Celana dibuka gitu, ya di Indomaret lagi pasang itu adalah sama seperti ini, kelainan perilaku seksual, ya. Ini narkoba juga hati-hati banyak kasusnya, ya. Ini narkoba, narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Kalau nafsa itu beda zat adiktif, ya nanti ada. Ini yang paling sering adalah apa? Ganja, ya. Ganja, kemudian ini akibatnya ketergantungan, ya. Kemudian bius dan penurunan kesadaran, daya hayal, ya. Pemakaiannya di ganja itu murah. Dan hebatnya ganja, teman-teman begini. Banyak kasus ganja itu dihisap di ruangan tertutup. Ada 5 atau 6 orang patungan beli, kemudian tertutup. Kenapa? Karena asapnya bisa dihisap lagi sama orang lain dalam kelompok itu. Yang khas adalah baunya ganja itu khas sekali, seperti orang yang sedang membakar sate. Asap ganja, ya. Jadi hati-hati anak-anak itu bau sate, hati-hati. Khas sekali bau ganja itu seperti ini, ya. Ini adalah yang paling sering adalah ini, sabu dan ekstasi, ya. Ini banyak kasusnya di perumahan mewah dibikin pabrik. Kenapa ilegal? Ya memang ini ilegal, ya, ilegal ekstasi. Dulu ekstasi adalah awalnya obat yang digunakan pada saat Perang Dunia Kedua untuk membuka rahasia yang didapat dari mata-mata. Jadi kasih minum itu kemudian akan terbuka, ya. Pil koplo sekarang udah jarang, ya, kebanyakan adalah ekstasi dan sabu. Adiktif ini yang sering adalah alkohol, ya. Kemudian juga kopi juga sudah salah satu konsumsi di sini, whisky juga di sini, ya. Nah cuman kalau teman-teman lihat Bapak Ibu sekalian, coba di perempatan banyak yang suka pakai lem air. Kenapa? Karena murah, ya kan? Nah impor 3.000 dia ngisep, tiba-tiba dia jatuh, ya, Imibon, ya. Nah ini ya dextrometropan, ini adalah obat anti batuk golongan narkotik. Kemudian ini tramadol, ini satu strip harganya udah 150.000, isi 10. Gorilla, ya. Nah ini adalah mungkin juga sering pada mengaca, ya, dengan alkohol. Kemudian kita tidak ada. Ini adalah botol kehidupan pada saat kita balita, remaja ini orang tua. Kita kayaknya di situ deh. Kalau bisa jangan sampai diinfus gitu aja, ya. Jangan. Nah ini yang tadi Romo menarik dengan Romo. Akibat minuman yang ini. Mabuk cinta bikin merana, mabuk minuman bikin susah.
Nah, yang perlu diketahui ini, teman-teman, bahayanya baik fisik maupun mental jadi otak yang rusak. Ya, hati, paru, kardiovaskuler, kekebalan keseimbangan tubuh juga akan terganggu. Makanya kepada teman-teman kalau yang mabuk pasti jalan miring. Dia nabrak, dia jatuh tanpa terasa. Kecemasan, ya, depresi, psikosis, ya, gangguan kemampuan berpikir semua berubah karena faktor daripada alkohol. Ya. Nah ini yang cara mudahnya adalah selektif dalam pergaulan, tingkatkan spiritualitas. Saya setuju dengan ada kegiatan di gereja. Mungkin nanti Pak Sumbar bisa bikin kegiatan apa, ya. Jangan pernah mencoba. Ini yang kadang-kadang remaja tuh ingin mencoba. Ditawaran gratis coba. Tahu-tahu kecanduan harus beli, ya. Memiliki hobi dan aktivitas positif, berpikir jangka panjang hingga masa depan. Itu ya. Nah, ini adalah HIV/AIDS ya. Jadi singkatan HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Ini adalah virusnya. Ya. Nah, kalau AIDS adalah ini Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi beberapa gejala yang memang ada dalam tubuh sehingga dia akan menurunkan kekebalan tubuh karena infeksi daripada virus HIV. Ya. Nah, apakah bisa dibedakan? Tidak. Pada saat seseorang mengidap HIV tidak bisa dibedakan. Saya menemukan beberapa kasus seperti ini biasanya pada saat mau pelayanan. Ada pelayanan, suaranya bisik-bisik. Dok, ini itu sebetulnya ini, waduh. Banyak kasusnya adalah orang tuanya atau istrinya tidak tahu. Tahu-tahu dari suaminya. Jadi dia tertular itu karena suaminya seperti itu. Anaknya positif, dia positif, bapaknya juga positif. Susah kalau dari 15-20 tahun jadi AIDS kemudian dipanggil Tuhan. Ya, jadi ini hati-hati sekali teman-teman. Nah ini ya menularnya melalui darah, cairan sperma, ASI dan cairan vagina. Ya, kenapa seperti itu? Karena begini. Bagaimanapun juga pada saat pasangan hubungan seks itu akan ada luka mikroskopis yang tidak terlihat oleh kita, di mana nanti virusnya masuk situ. Makanya salah satu pencegahannya, mohon maaf, kami bukan promosi, adalah dengan cara memakai kondom. Gitu. Ya, jadi kenapa dengan cairan sperma tadi ada luka yang kecil sekali tidak kasar. Ya. Nah ini tidak menular pada saat makan bersama, bermain bersama, ataupun berpakaian kloset bersama-sama, tidak menularkan HIV/AIDS ya. Kemudian terbakar batuk kecuali TBC, kemudian bekerja sama ataupun pada saat gigitan nyamuk. Jadi nyamuk tidak akan menularkan HIV/AIDS. Dulu pernah ribut di sini di sekitar kita, hati-hati kalau nonton di bioskop. Kenapa? Karena tempat duduknya udah ditaruh bekas jarum suntikan teman-teman yang terkena HIV. Gitu loh. Ada seperti itu. Kemudian hati-hati kalau cukur rambut. Hati-hati kalau pakai bersama sikat gigi. Makanya teman-teman kalau yang laki-laki kan suka digrip ya, bawalah sendiri sih. Kalau sebelah saran, ya. Nah ini penularannya jadi pada saat infeksi timbul ini ada periode gejala. Periode di mana tidak timbul gejala apapun juga, termasuk kalaupun kita lakukan pemeriksaan laboratorium 3 bulan baru timbul gejala. Ini adalah periode HIV positif, kemudian 10-15 tahun jadi AIDS, kemudian akan dipanggil. Pernah melihat ini? Pernah. Pernah melihat ini? Banyak. Kan? Ya ini ada komunitasnya di sini. Kebetulan saya salah satu bukan pembina sih, suka bicara di sini, teman diskusi. Yang ini juga banyak. Yang lain. Ya. Mungkin kalau Bapak Ibu kesalahan juga akan merasa lihat. Ya. Nah, ini adalah fenomena gunung es, artinya pada saat ditemukan satu kasus kurang lebih ada 100 orang. Jadi kalau kita ada 1000, sebetulnya ada 100.000 yang tidak akan tahu. Ya. Di dalamnya
ini demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan, kemudian diare terus menerus tidak pernah berhenti, ya. Berat badan menurun, kemudian batuk kronis, infeksi mulut dan tenggorokan oleh kami jalankan biasanya berwarna putih di sini, ya. Kemudian permukaan gejala bening di ketiak, ya. Dan munculnya herpes zoster yang berulang, ya. Ini karena daya tahan tubuh yang turun. Nah, gimana pencegahannya? ABCD. A-nya adalah abstain, jadi tidak melakukan hubungan selain dengan yang sah. Ya. B-nya adalah setia. Ya. Jadi jangan dengan yang lain-lain. Kemudian C-nya adalah kondom. Mohon maaf, ini bukan promosi berarti boleh melakukan itu, tapi sampai kondom tidak seperti itu. Kemudian D-nya adalah DAP, pemakaian jarum suntik. Dulu pernah kejadian banyak kasus seperti ini adalah, mohon maaf, di alun-alun Cisaat. Cisaat ini kan, itu adalah tempat transaksi. Transaksi seperti ini. Karena kami dari penanggulangan HIV/AIDS, ya, jadi kita punya paket. Paket jarum suntik, alkohol swab, kondom ada di sini. Dan mereka tuh ya di mana? Daripada mengeluarkan kemana-mana. Seperti itu. Nah, ini yang tadi ya, tidak menggunakan alat tajam secara bergantian, hati-hati seperti ini. Ya, tato juga hati-hati. Jarumnya kan tidak pernah kita tahu apakah steril atau tidak. Begitu juga dengan tusuk jarum. Jadi baik kita bayar lebih, asal memang jarumnya diganti dan sekali dua. Ya. Penanggulangannya ini adalah KIE. Jadi kalau ada teman yang terkena seperti ini, biasanya kita lakukan KIE, program kondom, infeksi menular seksual, kita akan edukasi, harm reduction, ya, VCT dan CST. Jadi ada pemeriksaan yang dilakukan secara gratis pada yang bersiko. Sekarang setiap ibu hamil, ya, setiap ibu hamil pasti diperiksa hepatitis B, VCT, dan satu lagi adalah hospice. Gratis, ya gratis. Biasanya pada awal-awal kehamilan atau pada saat sebelum dia berumah tangga, ya seperti itu. Cuman satu lagi tadi kami diskusi, mungkin perlu juga Bapak Ibu sekalian, para remaja nanti, tolong sebelum berumah tangga lakukan dulu screening thalassemia. Ya, jadi jangan udah berumah tangga, begitu punya anak, ibunya minor, bapaknya minor, anaknya jadi minor thalassemia yang harus lakukan transfusi setiap saat. Ya, banyak kasus thalassemia yang tidak ada gejala, cuman gejalanya satu. Dok, kenapa saya sering lemas, bisa HB di bawah 10, kasih obat naik, di bawah lagi 10, hati-hati thalassemia minor. Ya. Nah, ini saya senang sekali dengan ini, Romo. Jadi kuncinya agama. Enggak ada. Jadi semua itu adalah agama. Kenapa? Nih, landasan moral dan etika. Ya, membangun kesadaran tentang batas pergaulan itu yang kalau anak remaja, agar kita ngomong betul pendekatannya secara baik-baik. Cuman tolong jangan di depan yang lain. Bapak Ibu ya, sendiri aja ngobrol, sambil ngobrol sambil makan itu. Anak saya suka seperti itu. Ya. Kemudian akhlak mulia, menguatkan keimanan, ketakwaan, ya, dukungan emosional, membimbing dalam memilih teman sebaya. Tolong garis bawahi yang nomor 6. Ya. Kemudian mendorong perilaku positif, mengembangkan keterampilan atau life skill. Keluarga ini, kalau menemukan kasus tolong konsultasikan dengan dokter, psikolog ataupun konselor yang bisa membantu. Ya. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk buat saya. Kalau ada pertanyaan, saya ada di sini jadi bisa konsultasi baik WA maupun secara pribadi di pos kesehatan di bawah. Terima kasih Dr. Singkat, padat, tenang ya. Coba sebutkan alat reproduksinya laki-laki yang tadi apa aja? Kan kok berdirinya tadi ada. Jangan setiap itu. Terus bisa apa aja? Penis. Terus?
testis, terus apa? Tak mau diujian IPA gitu. Penis, testis, masa cuma dua? Kapan coba?